Merinding! Inilah sebab Belanda kembalikan 4 pusaka kuno peninggalan kerajaan di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, tentang 4 pusaka kuno yang dikembalikan oleh Belanda, alangkah bijaknya untuk Anda mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe. Karena subscribe Anda sangat berharga untuk channel kami. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Indonesia menjadi salah satu wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda. Kehadiran Belanda pertama kali di Nusantara terjadi pada tahun 1596. Ketika Cornelius de Houtman melakukan perjalanan laut dan mendarat di pelabuhan Banten. Tujuannya tak lain mengeksploitasi kekayaan alam dan memonopoli perdagangan hingga mencari daerah jajahan. Sebelum menjadi negara kesatuan, dahulu Indonesia adalah Nusantara yang memiliki kerajaan-kerajaan lokal. Kerajaan tersebut tersebar dari barat hingga timur Indonesia dan menjadi bagian dari sejarah bangsa. Maka tak heran jika terdapat banyak barang-barang pusaka dari Indonesia yang dibawa oleh Belanda saat itu. Entah itu barang rampasan biasa hingga barang-barang pusaka milik kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Namun belakangan ini, banyak sekali barang-barang pusaka milik Indonesia yang dikembalikan oleh Belanda. Seperti benda pusaka yang merupakan peninggalan kerajaan besar yang pernah berdiri dan berkuasa di Nusantara, yaitu Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Inilah 4 pusaka kuno yang dikembalikan oleh Belanda. Pertama, Arca Prajna Paramita. Arca Prajna Paramita menjadi salah satu benda yang dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia pada 1978. Arca ini merupakan bagian dari salah satu candi kerajaan Singosari. Arca ini juga diidentifikasikan sebagai Ken Dedes karena menghubungkan sang arca dengan kecantikan Ken Dedes. Yang kedua, keris Kiai Naga Siluman. Sebelum dipulangkan, keris milik Pangeran Diponegoro ini telah dicari selama ratusan tahun. Hingga pada akhirnya, dari berbagai penelitian dan identifikasi, keris yang dibawa Belanda selama ratusan tahun dan disimpan di Museum Volkenkunde Leiden diyakini adalah milik Pangeran Diponegoro. Penyerahan keris tersebut dilakukan pemerintah Belanda kepada Duta Besar Indonesia I Gusti Agung Wesaka Puja di Den Haag pada hari Selasa, Maret tahun 2020. Ketiga, Kitab Negara Kertagama. Kitab ini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit dalam bidang sastra. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca yang kemudian menjadi sumber sejarah yang begitu dipercaya. Kitab ini menguraikan kisah kompleks puncak kejayaan Majapahit. Naskah kitab ini selesai ditulis dalam bahasa Kawi pada bulan Aswina tahun Saka atau Oktober 1365 Masehi. Naskah Kitab Negara Kertagama ini secara simbolis dikembalikan pada tahun 1970. Secara simbolis oleh Ratu Juliana kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto. Sedangkan benar-benar dikembalikan ke Indonesianya yaitu pada tahun 1972. Yang keempat yaitu keris Bugis. Keris ini adalah sebuah warisan budaya yang sebelumnya disimpan di Pusat Kebudayaan di Belanda. Berdasarkan cerita turun-temurun, masyarakat Sulawesi Selatan meyakini bahwa keris telah ada sejak zaman dahulu saat di mana manusia pertama dikenal sebagai Tomanurung atau orang yang turun dari kayangan yang mendiami tanah yang sekarang bernama Luwu. Keris Bugis memiliki nilai kebudayaan dan fisik yang sangat tinggi. Secara fisik sendiri, selongsong keris tersebut terbuat dari emas. Keris Bugis dikembalikan Belanda melalui Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan resminya ke Indonesia pada tanggal 23 November 2016 silam.
Benda-benda pusaka peninggalan kerajaan atau milik orang-orang besar di Indonesia itu memang sepatutnya berada di pangkuan Ibu Pertiwi. Karena itu merupakan simbol perjuangan bangsa Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Inilah trending informasi kali ini ya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Nantikan trending informasi selanjutnya.